Oke, tetap semangat. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Pada kesempatan ini Ibu akan menjelaskan soal-soal hitungan elektrolisis yaitu Faraday 1 ya. Ya, ini kita lihat contohnya. Bila larutan AgNO3 dialiri listrik 10 ampere selama 1 jam, tentukan massa endapan logam perak yang dihasilkan di katoda dan volume oksigen di anoda. Nih, saya kasih perangkapnya ya. Perangkat elektrolisis. Larutan AgNO3. Nah, di sini AgNO3 ya, AgNO3. Larutan ya, tentu ada airnya. Arus listriknya 10 ampere. Ini arus listriknya dilambangkan dengan I ya, 10 ampere. Selama 1 jam, berarti elektrolisis 1 jam. Ditanya massa endapan logam perak di katoda. Ini katoda ya. Katoda kamu tahu negatif, di sini nanti nempel lah logam Ag. Berapa di katoda Ag yang dihasilkan? Jadi dia nempel di sini. Kemudian ditanya berapa volume oksigen di anoda. Anoda positif nanti diperoleh di sini. Ada O2 ya. Ditanya ini berapa liter. Oke. Langsung kita lihat. Pertama kamu pahami ya, kalau dikatakan larutan AgNO3 berarti terdapat ada Ag+, ada NO3-, ada H2O karena dia larutan. Kemudian harus kamu pahami, pada katoda terjadi reaksi reduksi. Yang mengalami reduksi biasanya kationnya dan airnya. Kationnya di sini kebetulan Ag+. Ya. Pada anoda kita lihat dulu anoda. Anoda itu terjadi reaksi oksidasi. Yang mengalami oksidasi biasanya anion. Kalau nggak anion ya airnya ya, H2O-nya. Sekarang kita lihat satu-satu. Pada katoda, ini katoda. Ternyata Ag+ yang tereduksi tambah elektron menjadi Ag. Kamu paham? Karena kationnya itu adalah Ag+. Bukan golongan 1A, 2A, Al, Mn yang sudah Ibu pelajari sebelumnya. Kalau dia kationnya golongan 1A, 2A, Al, Mn tentu air yang tereduksi. Oke. Kemudian Faraday sama dengan mol elektron. Faraday itu sebanding dengan kuat arus, waktu, dan 96 atau dibagi 96.500. Tadi sudah tahu bahwa arusnya 10. Waktunya tadi 1 jam. Waktu harus kita bikin dalam detik. Berarti dalam detik dia berarti 3.600. Sehingga Faraday-nya 10 kali 3.600 dibagi 96.500 sehingga Faraday-nya 0,373. Mencari massa ya sebanding dengan Faraday kali AR dari Ag per valensi. Nah, inilah valensinya. Ini tadi reaksinya pada Ag ya. Menangkap 1 elektron. 1 elektron sehingga valensinya adalah 1. Mol elektronnya atau Faraday sekian, AR Ag sekian, sehingga diperoleh massa Ag-nya 40,29 gram. Nah, jadi kalau kita lihat reaksi pada katoda tadi, pada katoda kan terjadi reaksi Ag+ tambah elektron menjadi Ag ya. Jadi ini Ag+ ini akan tereduksi ya. Mengalami reduksi di sini. Jadi dia Ag+ menjadi Ag ya. Nempel lah di sini Ag-nya tadi. Ternyata massanya berapa tadi? 40,29 gram. Oke. Ya, harusnya perak itu putih ya. Tapi ini nggak ada nih. Kalau saya bikin pensil putih nggak kelihatan ya. Oke deh. Nah, sekarang pada anoda. Pada anoda tadi yang teroksidasi kemungkinan anion atau H2O. Tetapi karena anionnya itu NO3-. Kamu udah tahu kalau anionnya NO3-, PO4 3-, ada lagi SO4 2-. Ini kan tidak mengalami oksidasi. Yang teroksidasi adalah air. Sehingga air teroksidasi tentu menjadi O2, 4H+ tambah 4 elektron. Oke, Faraday-nya tadi sudah dapat atau mol elektron.
Mol elektronnya 0,373. Ini tadi 0,373. Oke. Kita lihat perbandingan O2 dengan elektron. Ini 1, ini 4. Sehingga kalau kita mencari mol O2 adalah ya ini 1 dibagi 4. 1/4 dari 0,373. Sehingga inilah mol O2. Ditanya volume O2. Mencari volume tentu kondisi standar ya. Mol dikali 22,4 liter. Jadi kalau ditambahkan ini ya, volume O2 oksigen ini kondisinya adalah STP ya. Mana rumusnya ini? Masukkan molnya, volumenya 22,4 sehingga volume O2 yang dihasilkan 2,087 liter. Sehingga dihasilkanlah volume O2 di sini ya. Saya ulangi lagi ya. Di sini berarti di anoda teroksidasi tadi apa? H2O menjadi apa? O2 tambah 4H positif tambah 4 elektron. Jadi O2 yang dihasilkan di sini sebanyak 2,087 liter. Oke ya. Nah, sekarang Ibu kasih contoh yang kedua. Di elektrolisis larutan CuSO4 menggunakan elektroda platina PT ya. Terbentuk endapan tembaga sebanyak sekian. Nah, tembaga itu adalah Cu ya. Ditanya berapa volume gas yang terjadi di anoda. Nah, saya lihat dulu di sini. Jadi inilah sel elektrolisisnya ya. Di katoda ternyata dihasilkan Cu-nya 3,175 gram. Itu di katoda. Berapa volume yang dihasilkan di anoda? Ini anoda. Nanti dihasilkan di sini ada O2 ya. Ini yang ditanya, berapa liter. Tapi bukan kondisi standar seperti tadi. Tadi pada keadaan yang sama dengan 5 desimeter kubik N2, masanya 7 gram. Nah, pertama kembali kita lihat. Kalau dikatakan larutan CuSO4 berarti ada H2O. Ada apa lagi? Cu2+. Ada apa lagi? SO4 2-. Ingat ya. SO4 selalu 2-. Supaya 0 berarti Cu-nya 2+. Karena ada Cu yang plus 1 ya. Kemudian kita lihat pada katoda tentu terjadi reaksi reduksi. Yang mengalami reduksi adalah kation. Kationnya apa? Cu2+. Ini kationnya. Kemungkinan juga sih bisa H2O ya. Pada anoda ya terjadi reaksi oksidasi. Yang mengalami oksidasi biasanya anionnya. Kalau enggak H2O-nya ya. Sekarang apa yang terjadi pada katoda dan anoda kita lihat. Tadi pada katoda ada kation Cu2+, ada H2O. Tentu karena Cu2+ bukan logam aktif, Cu2+ tereduksi menjadi Cu tambah 2 elektron. Ya, sekarang kita lihat. Tadi massa Cu-nya sudah ada diketahui ini. Tadi berapa? 3,175 gram. Kita mau cari mol elektronnya berapa. Nah, rumusnya massa itu adalah mol elektron atau Faraday dikali AR per valensi. Massanya tadi udah dapat. Ini Faraday AR dari Cu ini. Valensinya 2. Dari mana? Dari sini. 2 elektron. Nah, sehingga sekian Faraday ini hasil baginya sekian, sehingga Faraday-nya tentu ini dibagi ini hasilnya 0,1. Mol elektronnya 0,1. Sekarang kita kembali lihat reaksi pada anoda. Pada anoda tadi ada anionnya SO4 2-. Kita tahu ya, kalau anionnya SO4 2- tidak mengalami oksidasi, yang teroksidasi adalah H2O. H2O ya, saya tambahin ya. Teroksidasi pasti menjadi O2, 4H+ dan 4 elektron. Tadi mol elektronnya sudah dapat, ini tadi 0,1 ya. Sekarang kita cari mol O2, kan ditanya O2. Kita lihat perbandingan koefisiennya. Ini 1, ini 4. Tentu mencari mol O2 adalah 1/4 kali mol elektronnya. Sekianlah dia. Nah, kemudian
Karena volume O2 ditanyakan bukan pada kondisi standar, tapi pada kondisi 5 desimeter kubik gas N2 sama dengan 7 gram. Ini saya ubah dulu. 5 desimeter kubik sama aja dengan 5 liter ya. Ini masanya, ini massa N2. MR dari N2, tahu ya 28 ya. Dari mana? ARN 14 kali 2, 28. Ini hukum Avogadro-Gay-Lussac ya. Ini ya, Avogadro-Gay-Lussac, masih ingat ya? Mol O2 per volume O2 sama aja dengan mol N2 per volume N2. Itu perbandingan. Perbandingan volume O2 per mol O2 per volume O2, mol N2 per volume N2. Sekarang mol O2 tadi udah dapat. Volume O2 dicari. Mencari mol adalah massa N2 per MR-nya. Massanya tadi sudah ada 7 ya. MRN2 tadi 28. Volumenya tadi 5 liter ya. Masukkan 0,025 volume O2. 7 dibagi 28, 0,25 dibagi 5. Perkalian silang 0,25 kali volume O2. Kemudian 0,025 kali 5 sekian. Sehingga volume O2 adalah 0,125 dibagi 0,25. Hasilnya 0,5 liter. Sehingga pada anoda kita lihat, ini anoda. Anoda tadi kan yang terjadi ini kan. Anoda, kalau saya ulang, di anoda ini tadi bahwa H2O menjadi O2 ditambah 4H plus tambah 4 elektron. Artinya dihasilkan tadi O2 ya. Dihasilkan O2. Di sini dihasilkan O2-nya. Ternyata ini saya kasih ini gas-gas, maksudnya ini yang warna biru hijau ya. Ternyata dihasilkanlah dia volume O2-nya tadi sebanyak berapa tadi? 0,5 liter ya. Berarti atau 500 mili. Ini banyak juga ya. Jadi kalau dikatakan ini elektrolisis CuSO4. Tadi saya ulang lagi. Pada Cu katoda ya, Cu2+ tereduksi menjadi Cu ya. Jadi tadi di sinilah nempel Cu-nya ya. Karena Cu2 positif menjadi Cu ya. Cu itu warna kuning pas nih, warnanya bagus. Dihasilkanlah dia tadi dari soal yang diketahui 0,3175 gram. Ternyata di anoda dihasilkan 500 ml oksigen. Jadi ini sel elektrolisis ini pada sel elektrolisis larutan CuSO4 selain bisa menghasilkan logam tembaga, bisa juga menghasilkan gas oksigen. Oke, semoga kamu bisa mengerti. Tetap semangat dalam masa pandemi. Terima kasih.